91,6 Pro FM, suara kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi untuk gelaran hari ini Sobat Kreatif, hari Kamis 6 Agustus 2020. Dan seperti biasa kita bakal ada di Belajar RRI untuk hari ini Sobat Kreatif. Kalau kemarin di kelas inspirasi kita sudah ketemu dengan ibu dosen yang cantik satu ini. Tapi sekarang beda ya, sekarang lagi belajar RRI. Kalau kemarin sempat di kelas inspirasi. Tapi sebelum kita kenalan siapakah ibu dosen cantik yang bakal nemenin kita sampai pukul 11, kita dengar dulu ada Toto and Star by Corona. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Masih dari Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Toto and Star by Corona. By Corona jauh-jauh, jangan pernah datang lagi dong. Sedih banget Sobat Kreatif ya, gak bisa kemana-mana gitu Sobat Kreatif. Dan sekarang kita lagi di Belajar di RRI nih Sobat Kreatif. Kita kalau kemarin ketemu dengan ibu dosen yang cantik ini, itu di kelas inspirasi. Nah sekarang dia mau ngajar lagi nih Sobat Kreatif. Ada dosen ilmu komunikasi Tisipol Chandra di Muka Palembang, ada Ibu Sumarni Bayu Anita Esos MA, atau kita biasa panggilnya dengan Ibu Anita. Selamat pagi Bu Anita. Halo. 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 Ibu Anita. Halo. Oke, kita sambil nungguin ya, sambil tersambung. Ini merupakan ibu dosen ilmu komunikasi Tisipol Chandra di Muka Palembang. Dan tentunya mata pelajaran kita hari ini metode penelitian komunikasi dengan topik cara mudah menyelesaikan skripsi. Ini buat teman-teman nih yang kayaknya banyak banget gangguan skripsinya ya, nggak kelar-kelar ya. Tapi sambil nanti Sobat Kreatif, kita dengar dulu yang mau lewat satu ini. 91,6 RRI Pro 2 Palembang, Twitter @Pro2Palembang, fanpage Facebook Pro 2 Palembang, mobile application RRI Play. Pro 2 RRI.
RRI. Pro 2 RRI. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Suara kreativitas. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. RRI Pro 2 Palembang, Twitter @Pro2Palembang, fanpage Facebook Pro 2 Palembang, mobile application RRI Play. Suara kreativitas. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Listen girl, you know I'm a fan, I can be your man. Let me please, you straight with no hand. Don't you understand? You can ask my friend who's the man. Jesus, I'm the man. I will stomp your ass if you cross me with my Timberland. Go insane like a train, switching lanes. Spit and flame, it's so hard like a counterplane. And when I dance on the floor, they yelling out my name. On the plane, yes I fly like a Superman. I'm in my bag, I'm with the bag, money making that's a fact. I got the flow, everything cold, test me I'm finna clap back. My chick hurts, man, beat so fucking slap, man. Ass so fat, what? Got me like, I make it hot, make it hot. Make it hot, make it hot. Make it hot, make it pop. Make it hot, you flop. Homeboy keep trying, nah, we different. Homeboy keep trying, nah, we different. I make it hot, make it hot. Make it hot, make it hot. Make it hot, make it pop. Make it hot, you flop. Homeboy keep trying, nah, we different. Homeboy keep trying, nah, we different. Oh my god, how you do that? I'm that player you can't handle. Listen, it's all factual. Under all these lights and cameras, I'm an actor. She keep asking in my DMs, I get her wrong answer. Too much makeup, got me cautious, I don't trust her. Who's your girl? Rico, why you rap? What's your car? How much do you make?
All these questions make me nervous. I'm just saying. Fuck you saying. I'm saying. Make it high, you know I make it loud. Make sure I made it. I make it whole team proud. Never stop till I touch the cloud. Heard me what I'm about. Wait, hold up. Pretty boy with a plan. Hold up. I'm about to chase the game. I never see you on the stage. And the complacent when I win it gets hot. I make it hot, make it hot. Make it hot, make it hot. Make it hot, make it pop. Make it hot, you flop. Homeboy, keep trying. Nah, we different. Homeboy, keep trying. Nah, we different. I make it hot, make it hot. Make it hot, make it hot. Make it hot, make it pop. Make it hot, you flop. Homeboy, keep trying. Nah, we different. Homeboy, keep trying. Nah, we different. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, got your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Shout out to your mom and dad for making you. Standing ovation, they did a great job raising you. When I create, you're my muse. The kind of smile that makes the news. Can't nobody throw shade on your name in these streets. Triple threat, you a boss, you a bank, you a beast. You make it easy to choose. 91,6 Pro FM, suara kreativitas, sahabat kreatif. Kita masih belajar di RRI. Nah, kita coba sapa lagi. Ada Ibu Anita. Bu Anita. Halo. Ini kayaknya kita lagi ada trouble, sahabat kreatif. Jadi ditungguin dulu ya. Kita sambil menanti untuk bergabung bersama Ibu Yunita. Ibu Anita, kita dengar dulu yang satu ini. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Already passed, you don't need no approval. Good everywhere, don't worry about no refusal. Second to none, you got the upper hand now. Don't need a sponsor, no, you're the brand now. You're my rock, my Colorado. Got that ring, just like Toronto. Love you now, let 'em on tomorrow. That's how I feel. Act like you know that you are. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make 'em drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, got your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. No cap, no pretending, you don't need mentions. Got them saying goals, they don't wanna be independent. Tell them to mind your business, we in our feelings. It's 50-50 percentage. Attention, we need commitment. We gotta both admit it. It's funny, we both listen. It's a blessing, cause we both get it. You the best thing, and I don't need a witness. I'ma find me a ring and pray it's perfect fitted. Perfect. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make 'em drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Masih dari Jalan Radio nomor 2 km Palembang, sahabat kreatif. Dan kita masih belajar di RRI. Dan tentunya ini dari tadi kita mencoba untuk menghubungi ada Ibu Anita atau Ibu Sumarni Bayu Anita SOS MA. Ini dosen ilmu komunikasi Stisipol Chandra di Muka Palembang. Tentunya dengan mata pelajaran kita tuh metode penelitian komunikasi dengan topik cara mudah menyelesaikan skripsi. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi. Akhirnya. Gimana kabarnya Bu Anita pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kita ketemu lagi nih Bu Anita. Kalau kemarin di kelas inspirasi ya Bu Anita ya. Sehat kabarnya untuk pagi hari ini? Sehat. Sehat, luar biasa. Ini masih di rumah atau udah di kampus nih Bu? Sengaja di rumah buat mempersiapkan ini. Untuk ini ya, belajar di RRI. Belajar di RRI. Kita mata pelajarannya metode penelitian komunikasi dengan topiknya cara mudah menyelesaikan skripsi ya Bu ya. Kalau gitu silakan Bu Anita.
Oke, terima kasih banyak. Ini sama Mbak Ece atau Mbak Dela ya? Ayo tebak. Ini sama Dela nih Bu. Oh, sama Dela, mirip Iya. kan suaranya ya? Tapi cantiknya juga mirip Pak Bu. Oke deh, silakan Bu Anita. Iya, terima kasih. Sebenarnya saya udah mempersiapkan materi PowerPoint gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang benar-benar pengen tahu bagaimana cara mudah menyelesaikan skripsi bisa chat aja untuk dikirimkan emailnya. Jadi nanti mungkin dari TRRI bisa bantu untuk kirimkan filenya kali ya. Kan tadi kan mikirnya kan lewat Zoom, bukan lewat phone. Jadi saya udah siapin materi untuk itu. Oke, kita mulai aja kalau memang harus by phone ya, karena kan ada pepatah tak ada kayu ranting pun jadi gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus tetap mulai materi pada siang hari ini. Oke guys, kalau ngomongin tentang skripsi, apa sih yang kebayang dalam pikiran kalian gitu ya? Jadi skripsi ini memang adalah suatu prasyarat kalau kamu mau lulus untuk program sarjana. Kalau di program D3 itu ada tugas akhir, kalau di S2 itu ada tesis, dan kalau di S1 itu ada yang namanya skripsi, kalau di S3 namanya disertasi gitu ya. Jadi kalau kamu mau lulus gelar sarjana, bikin skripsi itu wajib. Nah, kalau nggak bikin skripsi, maka kamu nggak bisa lulus. Jadi gelar sarjana itu nggak bisa kamu dapatkan. Saya mau share sebuah update berita bahwa banyak sekali sekarang kita melihat para mahasiswa yang tidak bisa menghadapi stres dalam membuat skripsi, pada akhirnya berakibat fatal untuk diri mereka sendiri. Ada yang sampai mungkin gangguan jiwa gitu kan, atau yang paling parah itu bunuh diri gara-gara skripsi nggak kelar-kelar gitu ya. Udah semester akhir, skripsi masih juga nggak kelar. Jadi di data kita juga bisa melihat bahwasanya ada sekitar berapa persen gitu ya mahasiswa yang tidak bisa menghadapi tingkat kesalahan dalam membuat skripsi. Nah, pada kali ini saya mau ngasih 10 tips bagaimana cara gampang untuk menyelesaikan skripsi. Apa aja? Yuk kita lanjuti belajar kita pada pagi hari ini ya. Kita lanjut ke skripsi dulu. Definisi skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan berupa karya ilmiah, berupa paparan tulis, hasil penelitian yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi bukan hanya di jurusan ilmu komunikasi saja seperti ilmu yang sekarang saya dalami, di seluruh bidang ilmu juga akan memberikan pembuatan skripsi untuk para mahasiswa yang ingin lulus. Nah, jadi apa saja 10 tips itu? Mari kita mulai. Yang pertama, tips 1 itu adalah membaca. Jadi yang namanya bikin skripsi pasti harus membaca. Membaca, kemudian menulis gitu ya. Kita harus rajin membaca. Bagi yang belum rajin membaca, mulai dari sekarang agar pembuatan skripsinya bisa lancar. Mengapa kita harus belajar rajin baca buku? Pertama, itu bisa meningkatkan jumlah kosakata yang kita miliki, kemudian menambah wawasan dan pengetahuan. Bisa menurunkan tingkat stres juga hingga 60% ya, dan jadi kita juga memiliki pemikiran yang luas. Jadi teman-teman sekalian harus rajin baca ya, baca apa aja deh kalau sekarang. Terus untuk tips yang kedua itu tata bahasa. Apa itu tata bahasa? Ya cara menulis. Ya, EYD, ejaan yang dibenarkan, yang disarankan untuk menulis. Jadi menulis skripsi itu beda dengan menulis caption di Instagram, beda juga dengan menulis SMS, beda dengan menulis WA. Jadi ada tata caranya. Kalau yang YANG, bukan YG saja, dan lain sebagainya. Kamu harus belajar tentang tata bahasa dengan baik. Lalu tips yang ketiga, bagi saya itu adalah ide. Ide itu yang paling penting. Jadi begini, selama 8 tahun terakhir saya dipercaya di Eko Chandra di Muka itu menjabat mengampu sebagai dosen mata kuliah metode penelitian komunikasi.
dan sekaligus sebagai ketua jurusan di ilmu komunikasi itu pada periode 2015-2019. Dan tugas saya juga salah satunya adalah meng-ACC judul-judul skripsi yang masuk di prodi, gitu ya. Banyak sekali mahasiswa yang nggak bisa mengeluarkan ide judul apa sih Bu yang bagus untuk skripsi saya, gitu ya. Jadi kalau di Sisipol itu setiap mahasiswa mengajukan 3 judul. Lalu dari 3 judul itu akan dipilih salah satu yang akan di-ACC untuk diteruskan menjadi penelitian skripsi. Nah, tugas saya itu sebagai garda depan lah ya untuk memilih mana judul yang paling bagus. Untung kalau 3-3-nya bagus, untung kalau ada satu bagus, tapi bagaimana kalau 3-3-nya tidak di-ACC? Nah, berarti mereka harus mencari lagi ide apa lagi, judul apa lagi yang paling bagus. Nah, ini saya kasih tips gimana caranya agar ide kita itu, topik kita itu menarik. Ya, ada 3 cara. Pertama, masalah atau isu yang ingin diteliti. Saya kalau bikin penelitian itu selalu melihat apakah masalah ini lagi update atau tidak, lagi trending, lagi viral atau tidak. Kalau kita pilih masalah yang lagi viral, itu akan semangat kita mengerjakannya. Misalnya kalau kayak sekarang misalnya, yang lagi viral tentang COVID-19, nah, kita akan mencoba untuk mengajukan judul yang berkaitan tentang COVID-19. Tentu akan disesuaikan dengan bidang ilmu kamu. Kalau di komunikasi misalnya tentang bagaimanakah dampak pemberitaan negatif COVID-19 di Palembang. Itu bisa kita jadikan sebagai deskripsi. Yang kedua, pengalaman pribadi si peneliti. Nah, kamu itu senangnya di bidang apa? Ada mahasiswa saya yang senang main game misalnya gitu ya. Jadi saya arahkan untuk bikin skripsi tentang games online dan itu. Ada lagi yang sebenarnya dia dari latar belakang TNI misalnya. Saya minta dia bikin skripsi tentang bagaimanakah media komunikasi di ranah militer. Jadi disesuaikan dengan pengalaman pribadi si peneliti. Lalu yang ketiga, target atau sasaran pembaca. Siapa sih yang mau baca skripsi kita? Siapa yang mau baca penelitian kita? Kalau misalnya yang baca itu adalah teman-teman kita sendiri, ya artinya kita bikinlah penelitian yang suka dibaca sama teman-teman kita. Jadi begitu cara memilih topik atau masalah penelitian. Jadi 1, tulislah judul dengan jelas. 2, landasi teori dengan jelas juga. Dan ketiga, kembangkan dalam bentuk rumusan masalah. Oke, kita lanjut tips yang keempat, Mbak Dela ya. Berburu buku. Nah, ini penting sekali. Kalau di komunikasi memang kadang keluhan mahasiswa itu, Bu, kami tidak bisa menemukan buku yang menjelaskan tentang teori ini. Beda kalau kita memang lagi kuliah di Pulau Jawa gitu ya. Stok buku atau koleksi buku mengenai sebuah teori itu lebih banyak. Dan banyak sekali tempat-tempat buku, jualan buku murah ataupun diskon. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berburu buku. Melalui online bisa ada buku-buku online bisa kita peroleh. Kalau cari buku, tips saya adalah coba kamu fokus di 3 hal. Jadi buku ini bukan sekedar buku biasa gitu ya. 1, buku yang membicarakan tentang fenomena permasalahan. Misalnya kamu angkat tentang COVID. Nah, carilah buku yang ngomongin tentang COVID. 2, buku tentang teori. Nah, sesuaikan juga dengan ilmu kamu. Kamu ilmunya apa? Kalau di ilmu komunikasi, ya teori komunikasi ya. Kalau administrasi negara berarti teori tentang administrasi negara. Kalau di kedokteran ya berarti teori tentang kedokteran. Buku itu harus dapat untuk menjadi bahan bacaan. Dan yang ketiga, buku tentang metodologi penelitian. Yang namanya skripsi itu adalah karya ilmiah. Jadi harus ada sistematika yang harus kita ikuti dalam pembuatan skripsi. Kemudian kita lanjut ke tips kelima. Tips kelima itu yang paling penting dan makanya akan berbeda antara orang bikin skripsi sama bikin tulisan biasa. Kita harus paham tentang metode penelitian. Dan metode penelitian ini biasanya dipelajari ketika kita kuliah, ketika S1. Ada kelas yang namanya metodologi penelitian sosial, metodologi penelitian komunikasi, metodologi penelitian kualitatif, metodologi penelitian kuantitatif. Nah, itu dipelajari. Nah, dari sudah pembelajaran itu, kamu pilih nantinya, kamu suka yang mana? Suka kuantitatif atau suka kualitatif?
Kalau saya pribadi sebagai dosen dan sebagai peneliti tentu harus bisa dua-duanya gitu ya. Tapi kalau saya secara personal, saya lebih suka yang kualitatif. Mengapa? Karena banyak sekali hal-hal yang bisa saya kembangkan sendiri dengan menggunakan penelitian kualitatif. Tapi bukan berarti kuantitatif tidak bagus ya. Dalam slide yang saya kirimkan ke RRI, itu ada perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada intinya kalau kuantitatif itu adalah penelitian dengan menghitung gitu ya. Jadi alat instrumennya itu berupa kuesioner. Kalau yang kualitatif itu menganalisis instrumennya dengan membuat wawancara ataupun meneliti korpus. Oke, kita sekarang lanjut ke pendekatan kalau kualitatif. Kalau kuantitatif kan pilihannya cuma dua. Kalau nggak serbar kuesioner atau penelitian di laboratorium gitu ya. Nah, kalau di kualitatif ini banyak sekali studinya ataupun pendekatannya. Saya ngambil menurut salah satu peneliti yang saya suka gitu ya, John W. Creswell. John W. Creswell itu membedakan menjadi 5. Pertama studi naratif, kedua fenomenologi, ketiga grounded teori, keempat etnografis, dan kelima studi kasus. Nah, kalau di komunikasi, saya suka ngajarin itu namanya tentang studi semiotika. Itu kalau kualitatif lebih banyak variannya ya ketimbang kuantitatif. Tips ke-6. Nah, tips ke-6 ini adalah membuat kerangka skripsi. Jadi kayak bikin tulang ikan itu ya. Jadi kalau kamu dulu waktu masih SD disuruh buat kerangka ikan sebelum kita bikin paragraf atau sebuah karangan tulisan. Nah, sama juga bikin skripsi. Kamu juga diminta buat kerangka skripsi. Kalau di kerangka artikel kan sederhana ya, paragraf 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai mungkin paragraf 10. Kalau kerangka skripsi, kita akan bagi melalui bab-bab. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, sampai dengan bab terakhirnya apa. Di sini juga saya membuatkan contoh persentase tiap bab dalam skripsi, ya, yang sering menjadi kesalahan mahasiswa dan sering tidak saya luluskan ketika ujian skripsi, itu adalah lebih banyak ngomongin tentang tinjauan pustaka ketimbang ngomongin tentang hasil dan pembahasan. Dalam sebuah skripsi yang paling banyak itu adalah hasil dan pembahasan skripsi, gitu ya. Itu jumlahnya paling banyak, hampir 30% dari itu adalah pembahasan dan pembahasan. Itu tips nomor 6. Tips nomor 7, konsistensi. Ya, harus konsisten, bulatkan tekad. Yang namanya cobaan dalam membuat skripsi pasti ada. Komputer rusak, laptop rusak, misalnya printer tiba-tiba macet, dosen susah ditemuin, atau buku nggak ketemu. Itu adalah cobaan dalam membuat skripsi. Tapi kita harus konsisten. Jadi mentalnya harus kuat. Itu nomor 7. Nomor 8, instrumen penelitian. Ya, yang namanya mau perang, kita harus siap alat perang. Ya, skripsi juga mau bikin skripsi, alat perangnya juga harus disiapin. Apa itu instrumen penelitian? Nah, maka tadi saya bilang, kamu kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif berarti instrumennya adalah mempersiapkan survei, lembar kuesioner, siapa yang mau dibagikan surveinya, itu harus dipersiapkan. Karena kalau nggak dipersiapkan sejak awal, kamu akan bingung di tengah jalan. Jadi data primer kita adalah persentase hasil kuesioner. Kalau penelitian kualitatif, berarti kamu harus mempersiapkan daftar pertanyaan. Apa judul skripsimu? Oh, judulnya tentang bagaimanakah strategi komunikasi PT ABC dalam mengatasi permasalahan COVID-19. Nah, berarti kamu harus mempersiapkan wawancara untuk apa? Pertanyaannya juga jangan cuma 1, bikin 1 sampai 10 misalnya seperti itu. Jadi kamu bisa mengembangkan ketika di lapangan. Nah, kalau kamu juga penelitiannya bukan dengan wawancara, tapi dengan menggunakan data primer lainnya, seperti semiotika kan dia tidak wawancara sebenarnya. Jadi kita mengamati film, misalnya dari film itu mengandung representasi apa, berarti film itu sendiri kemudian kita teliti. Bagaimana membuat daftar wawancara? Itu ada di slide saya ya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan akan jawab lanjut. Lalu yang ke-9 itu melaksanakan penelitian. Oh ya jelas ya. Yang namanya bikin skripsi yang pasti harus dilakukan adalah terjun ke lapangan.
Terjun ke lapangan ini bukan kayak orang berenang kemudian terjun jublok kemudian tidak terselamatkan ya. Untuk bisa melaksanakan penelitian, terjun ke lapangan kamu harus bawa instrumen tadi yang sudah dipersiapkan, lalu berani berkomunikasi dengan orang yang mau kita wawancara. Ibu kalau di tengah lapangan misalnya tiba-tiba si narasumber menolak untuk diwawancara, terus kayak gimana? Jangan patah arang gitu ya. Ada kemungkinan dua hal. Satu, cara kamu dalam meminta dia untuk wawancara yang salah misalnya. Dan yang kedua memang dari orangnya itu sendiri. Nah, kamu harus pinter-pinter dalam mengatur itu agar orang yang mau kamu wawancarai mau memberikan data kepada kamu. Jadi kalau sudah melakukan penelitian, 4 langkah yang harus kamu lakukan harus dilaksanakan. 1, mengumpulkan data. 2, mengklasifikasi data. 3, menganalisis data. Dan terakhir, menyimpulkan hasil analisis data. Terakhir, tips nomor 10 dari saya adalah jangan plagiat. Ya, plagiat atau plagiarisme itu adalah hal yang sangat tabu ya bagi dunia akademik. Saya selalu sangat marah kepada mahasiswa yang jiplak tulisan orang lain dan tidak memberikan nama mereka di daftar pustaka, ya. Itu tidak boleh. Kasus pernah terjadi di tempat saya kuliah di UGM misalnya, ada seorang profesor yang harus dibatalkan gelar profesornya karena ketahuan menjiplak penelitian mahasiswanya, kemudian diganti namanya menjadi nama beliau, akhirnya dia diberikan tidak hormat atau kena sanksi ya oleh pihak universitas. Itu sangat dihindari. Nah, demikian Mbak Della 10 tips bagaimana cara mudah dalam menyelesaikan skripsi yang bisa saya sampaikan. Ini sembari kita juga coba ngelihat apakah Zoom meetingnya tadi sudah bisa jalan atau belum ya. Oke. Demikian, terima kasih banyak. Oke Bu Anita, ini untuk teman-teman yang pengen download PowerPoint-nya juga bisa langsung buka akun YouTube kita RRI Palembang. Di situ di kotak deskripsinya sudah ada link PowerPoint untuk di-download, silakan. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan kepada Ibu Anita di akun YouTube kita di RRI Palembang. Ini masih ngobrolin mengenai cara mudah menyelesaikan skripsi. Apakah dari salah satu kalian yang sekarang lagi sibuk skripsi, lagi pusing, dicoret-coret gitu ya? Kita break dulu ya Bu Anita ya. Nanti kita bakal sambung lagi untuk belajar di RRI. Awal tahun ini aku enggak ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja, belajar, ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar, ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona, banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku, tapi banyak PR-ku. Jangan pandang santaiku. Bersama mencegah, janganlah khawatir. Kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona, banyak waktu kita bersama. Sedihnya hand sanitizer jadi langka. Masker mulut juga menjulang harganya.
istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering 91,6 Pro FM, suara kreativitas. Ada Project Pop, lagu COVID-19 gara-gara Corona. Emang bener ya, gara-gara Corona ini semua berubah. Yang tadinya belajar mengajar ada di sekolah ataupun di kampus, sekarang dirumahkan gitu, sahabat kreatif ya. Kita masih bersama Ibu Anita. Ibu Anita, halo. 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 Halo Mbak Dela. Iya, kedengeran? Iya, halo. Kedengeran Bu Anita? Saya bisa mendengar suara Mbak Dela loh. Suara Dela? Kedengeran. Kedengeran ya? Oke. Saya kedengeran. Ibu Anita, kita masih ngomongin dengan cara mudah untuk menyelesaikan yang namanya skripsi. Nah, tadi ada juga yang nanya di akun YouTube kita, katanya selamat pagi Bu Anita, saya Rahayu di Perumnas. Saya ingin bertanya, apakah untuk skripsi itu ada jumlah lembar skripsi maksimal dan minimalnya gitu Bu? Iya, saya langsung jawab ya. Iya, silakan Bu Anita. Oke, kalau bisa saya terima kasih. Di setiap universitas biasanya ada ketentuan untuk berapa jumlah halaman minimal yang harus ditulis. Kalau di kampus, di sisi Pol Chandra di Muka itu saya pribadi menstandarkan minimal 75 halaman gitu ya. Dan maksimal tidak terhingga. Tapi kadang dosen pun kalau terlalu tebal juga disuruh kurangin gitu ya. Saya pernah melihat penelitian di UGM itu tebelnya itu sampai segini gitu ya. Jadi panjang banget, jadi di perpustakaan itu saya juga nggak tahu data apa saja yang dibuat gitu ya. Jadi jumlah standar halaman memang harus dibuat. 75 halaman dianggap sebagai minimal standar. Kalau kurang dari situ saya juga nggak tahu, itu nggak sampai mendalam tiba-tiba harus sudah dikumpulkan. Begitu Mbak Dela. Oke, udah dijawab ya Rahayu sama Ibu Anitanya. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya silakan di akun YouTube kita di RRI Palembang yang pengen tahu juga. Nah, ini juga di sini yang pengen tahu untuk PowerPoint dari tips cara mudah menyelesaikan skripsi, bisa langsung download aja di kotak di deskripsi kita ya. Langsung download, ada tulisan link PowerPoint. Silakan download aja gratis ya. Dan mungkin Bu Anita bisa dilanjuti tema kita untuk hari ini. Silakan Bu Anita. Iya, jadi yang namanya bikin skripsi ya yang paling penting memang harus dikerjakan gitu ya. Cuman saya pengalaman membimbing skripsi mahasiswa, keluhan-keluhan mereka itu adalah pertama tidak tahu teori apa yang cocok untuk permasalahan yang mereka angkat gitu ya. Makanya saya selalu bilang teori itu menyesuaikan rumusan masalah. Jadi kalau di kualitatif, Mbak Dela, itu akan ada berbagai macam pendekatan. Maunya pendekatan apa? Akan sangat salah kalau misalnya yang dipersiapkan itu hanya daftar wawancara gitu kan. Jadi teman-teman kalau mau bikin skripsi, pertama minimal harus siap 3 buku. 1 buku tentang fenomena, 2 buku tentang teori, 3 buku tentang metodologi. Itu yang harus dipersiapkan. Kalau sudah, nah ya kemudian banyak baca-baca contoh-contoh skripsi yang dapat nilai A sebelumnya. Jangan contoh skripsi yang nilainya C atau nilainya yang jelek gitu ya. Contohlah skripsi yang bagus. Di internet itu sudah sangat banyak ya. Kalau saya kemarin bikin skripsi, saya baca 10 skripsi minimal kakak-kakak tingkat yang ada di seluruh perpustakaan di tempat saya pendidikan gitu kan. Dan kemudian saya mengamati, oh kayak gini ya yang bagus. Jadi harus banyak baca skripsi dan kemudian baca buku di 3 bidang. Teori, fenomena permasalahan sama metodologi. Dan yang paling penting lainnya adalah bimbinganlah dengan dosenmu gitu ya. Jangan kerjain sesuai apa yang kamu mau tapi omongan dosen pembimbingnya nggak didengerin. Kayak akan sangat bagus juga ketika kamu tahu, oh kayaknya ini dosen pembimbing cocok dengan permasalahan penelitian saya mau dosen pembimbing ibu ini saja atau bapak ini saja. Karena itu sangat pengaruh. Saya pribadi 3 kali bikin penelitian, ketika D3 saya bikin TA, ketika S1 bikin skripsi, ketika S2 bikin tesis,
alhamdulillah selalu dapat dosen pembimbing yang saya mau gitu ya, Mhm. dan bisa selesai tepat waktu karena mereka ngerti kita pengen cepet, bukan cuma sekedar pengen bagus tapi pengen cepet, itu yang paling utama gitu kan, pengen cepet lulus. Percuma aja kalau berat banget nih ternyata bikin kita stres karena lama untuk lulus. Begitu Mbak Dela. Oke, Ada kita pertanyaan lagi nggak Mbak? ada nih. Katanya saya Ana, mahasiswa jurusan komunikasi Bu. Katanya mau tanya nih, kebetulan saya mahasiswa kuliah jarak jauh nih, kebetulan udah sampai di tugas akhir atau karya ilmiah. Apa saja poin penilaian dari sebuah karya ilmiah dari para penguji? Terus gimana ya cara kita menentukan topik yang tidak membuat kita tuh sebagai mahasiswa berasa berat banget kerjainnya? Iya. Jadi kalau saya sebagai penguji nih ya sekarang, yang paling penting sebenarnya adalah teori yang kamu gunakan itu tepat atau tidak di bidang kamu. Kalau ilmu komunikasi ya gunakanlah teori komunikasi. Banyak tema menarik misalnya di komunikasi, tapi ternyata teori yang kamu tawarkan itu bukan di bidang kita. Atau kamu sebenarnya di jurusan yang lain, jurusan ekonomi misalnya. Tapi yang pengen kamu dalemin bukan tentang ekonominya, tapi tentang komunikasinya. Kan berarti salah sasaran. Saya sering menemukan Mbak Dela, skripsi anak komunikasi, tapi daftar pustakanya itu bidang-bidang ekonomi misalnya, seperti kan ketahuan kamu kayaknya kemarin ngelihat skripsi kakak tingkat tapi di jurusan yang bukan di komunikasi. Nah, jadi yang pertama secara konten skripsimu harus sesuai kaidah teori, membuktikan satu buah teori, metode, dan lulus. Nah, kemudian yang paling menarik dalam mengeluarkan ide, tadi kan sudah saya kasih tips gitu ya. Ide yang bagus dalam mengajukan judul itu ada 3. 1, konsentrasi ke permasalahan itu lagi viral atau Halo? update atau lagi up, lagi halo, Iya, kedengeran halo. ya? Ya, Jadi silakan Bu Rita. pilihlah tema yang lagi update. Kalau film terbaru apa gitu kan? Kalau ada kasus terbaru apa? Jangan kasus 5 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, udah nggak seru lagi tuh buat dibicarain. Terus yang kedua, pastikan kamu mendapatkan narasumber. Jadi sejak awal ngajuin judul itu kamu udah bisa mereka-reka gitu ya. Oh nanti narasumber yang mau saya wawancarain ibu ini, bapak ini. Ya, jadi nggak langsung, saya banyak ngajuin judul film, ternyata ketika udah mau laksanain penelitian, filmnya nggak keluar. Karena film Indonesia biasanya nggak keluar CD-nya. Nah kan jadi harus berubah judul lagi gitu ya. Terus yang ketiga, pastikan orang yang membaca penelitian kamu itu ada. Nah, jadi yang pertama, masalahnya itu sendiri, yang kedua diri kamu sendiri, dan yang ketiga siapa yang baca hasil penelitianmu. Nah, Oke. begitu. Lanjut lagi ya Bu ya, ada pertanyaan di YouTube kita. Ada Iwan, katanya pada persentase seminar atau skripsi, metode penjelasan apa yang lebih efisien untuk digunakan Bu? Terima kasih. Presentasi. Nah, lagi-lagi kembali lagi ke bagaimanakah kampusmu dalam menentukan. Ya, apalagi ini COVID-19, kemarin kalau Sisipol awalnya langsung presentasi, sekarang harus menggunakan online. Ya, dan online itu kemudian hanya dibatasi durasi 5-10 menit saja. Kalau dulu sampai setengah jam presentasi gitu kan. Nah, semakin ke sini, orang pengennya singkat, padat, jelas. Nggak mau lagi yang bertele-tele, kebanyakan salam pembukanya, ya. Kebanyakan alasannya dia maunya langsung ke hal menarik apa, lalu hasil penelitianmu apa gitu kan, itu presentasi yang bagus. Jadi kalau kita secara online itu setiap dosen penguji udah baca duluan skripsi mahasiswa yang mau diuji, jadi kadang hanya untuk formalitas saja presentasi itu. Dan yang paling penting adalah kamu menguasai tidak apa yang kamu tulis. Jadi kadang presentasinya bagus misalnya, tapi ketika si dosen penguji nanya satu kalimat aja, ini kamu nulis ini nih, definisinya apa? Ternyata kamu nggak tahu. Jadi kalau kamu nggak tahu definisi kalimat itu, kata itu jangan dimasukkan ke dalam skripsi kamu. Itu banyak sekali yang dosen-dosen yang iseng gitu ya, kayak bagus gitu kan, mengutip istilah ilmiah apa, ternyata kamu sendiri nggak tahu.
kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang kamu tulis di skripsi kamu. Kayak gitu Mbak Dela. Oke, ini pertanyaan ada yang seru nih Kak Bu Anita, katanya, Assalamualaikum Kak Dela, aku mahasiswi salah satu universitas di Palembang. Nah ini lagi ngerjain skripsi juga, tapi saya tuh ngerasa nggak nyambung sama dosen pembimbing saya Bu. Karena kadang dari ide yang saya punya selalu ditolak oleh dosen pembimbingnya. Ini yang bikin saya jadi stres. Bu dosen, apakah ada tips untuk situasi seperti yang saya rasakan sekarang? Terima kasih. Iya, jadi yang menghadapi dosen ini kan sama kayak menghadapi pacar gitu ya. Kita juga harus melihat situasi dan kondisi dosen tersebut. Makanya sejak awal, pinter-pinterlah dalam memilih dosen pembimbing, karena dia yang akan membimbing kamu selama 6 bulan ke depan atau selama pembuatan skripsi itu dilakukan. Tapi memang kadang ada suka sekali, nggak beruntung saya, kedapatan dosen yang killer gitu kan. Kedapatan dosen yang nggak sesuai dengan apa yang kita mau, karena mungkin yang ibu itu, yang bapak itu udah kebanyakan bimbingannya, jadi terpaksalah dapat dosen yang tidak kita suka. Jadi solusinya apa? Yang pertama memang dari kita pribadi harus menguasai apa yang mau kita tulis, ya. Saya juga pernah memberikan mahasiswa saya harus dengan dosen itu, karena udah kapasitas saya untuk membimbing udah lebih. Saya merasa, kamu udah cukup bisa mampu menulis sendiri tanpa harus dibimbing pun sebenarnya udah bisa gitu ya. Nah jadi sekali lagi ketika mau bimbingan, lihat bapak ibunya lagi asik buat diajakin ngobrol atau tidak. Dan memang secara etika memang ketika kita mau bimbingan skripsi juga harus sopan gitu ya. Kita buat janji dulu, SMS atau telepon. Saya biasanya di WA gitu ya. Saya malah nggak ngangkat kalau di telepon. Kalau di WA saya baru jawab. Misalnya, Assalamualaikum Bu Nita, hari Senin Ibu ada di kampus tidak? Izin saya mau konsultasi. Nah kalau masa COVID ini kadang konsultasinya nggak ketemu langsung gitu ya. Kirim email. Jadi dari email saya kasih jawaban nih, nomor bab 1 salah ini, bab 2 salah ini, dan perbaiki. Nah jadi kalau misalnya komunikasi kurang lancar dengan dosen pembimbing ya, artinya harus ditingkatkan lagi komunikasinya biar lancar gitu ya, biar tahu. Kalau masih bentrok juga, kamu harus cari kaprodi, curhat sama kaprodi gitu ya. Biasanya kalau kita curhat di kaprodi, Bu, saya sudah berusaha janjian sama bapak ini, tapi bapak ini kemudian nggak bisa ketemu terus. Gimana Bu? Kami mau bimbingan. Akhirnya ya diganti dosen pembimbingnya, dan itu bisa. Jadi kadang kita sebagai mahasiswa ini punya posisi tawar ketika memang aktivitas akademis kita tidak didukung oleh seorang dosen yang harusnya membimbing tapi tidak mau membimbing. Kayak gitu Mbak Dela. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir Bu Anita di WhatsApp kita. Katanya, saya Surya di Pelaju. Bagaimana cara tipsnya agar skripsi kita tuh tidak sedikit-dikit dicoret sama pembimbing gitu ya Bu? Kadang kan dicoret dikit, ngulang lagi. Padahal kurang koma doang gitu ya Bu ya. Gimana nih Bu? Iya, makasih. Ya makanya itu saya tadi Surya ya. Surya. Pertama memang apalagi kalau dosennya kayak saya gitu ya. Koma salah, titik salah, itu kemudian dibulet-buletin ya, dan harus diperbaiki selanjutnya. Biasanya yang paling banyak coretan itu ketika bimbingan pertama. Jadi bimbingan pertama ini kan mahasiswa datang dengan apa pengalamannya ketika nulis kemarin ketika SMA, belum terlalu lancar bikin karya tulis ya, akhirnya harus banyak bulutan-bulutan yang dilingkari. Pertama masalah konten, EYD, tata bahasa tadi. Nah yang kedua yang paling, kalau kamu hanya dicoret masalah salah huruf besar, salah huruf kecil, itu biasa. Kalau yang salah itu adalah metodologi. Nah, itu yang benar-benar harus kamu rubah total. Ya. Misalnya kamu udah menggunakan semiotika. Semiotika ini kan ilmu tentang tanda misalnya. Ternyata yang kamu kaji step by step ini tidak sesuai dengan teori yang dikatakan oleh si ahli tersebut. Nah, itu yang paling krusial sih kalau menurut saya. Nah, kamu juga lihat itu dosen coret-coret benar-benar karena kontennya atau karena dia nggak suka sama kamu bisa menilai sendiri gitu ya. Iya, kalau dia kemudian unstable. Kalau dia kemudian coret memang karena berdasarkan skripsi kamu salah kontennya, ya kamu harus bisa mengakui legowo, kami dicoret untuk diperbaiki agar lebih baik selanjutnya. Itu harus bisa nerima. Kita sebagai mahasiswa ini kan yang nggak sempurna gitu ya, memang waktunya buat belajar gitu kan. Dan harus bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen pembimbing kita.
begitu. Oke, karena ini waktunya memang nggak cukup sebenarnya 1 jam ya Bu ya. Tapi mungkin Ibu bisa berbagi informasi nih atau juga berbagi semangat untuk mungkin teman-teman yang sekarang lagi nyusun skripsi. Silakan Bu Anita. Iya, jadi bagi para mahasiswa yang sekarang lagi di tingkat akhir, lagi nyusun skripsi gitu ya, yang pertama harus kita lakukan adalah semangat dulu ya. Kumpulkan semangat itu kalau kamu mau selesai, kamu mau lulus, kamu mau jadi sarjana. Kamu ingat orang tua kamu deh yang sudah susah payah memberikan uang untuk kamu bisa kuliah. Sayang kalau misalnya hanya gagal di skripsi. Skripsi itu pasti bisa diselesaikan kalau kamu ngerjain. Nah, jadi tips dari saya adalah ya itu tadi, banyak-banyak baca buku, banyak-banyak baca skripsi contoh, biar kamu bisa selesaikan ya. Kadang dosen pembimbing itu sendiri juga tidak terlalu urgent ya untuk memperhatikan satu persatu skripsi itu, sepanjang kita sendiri sebagai peneliti itu yang mengerjakan. Jadi 1, niatkan untuk bisa segera menyelesaikan, konsisten itu tadi. 2, do something untuk menyelesaikan seperti apa, baca buku, pahami kerangka, lakukan penelitian, dan dekati dosen pembimbing. Dan yang ketiga, doa kepada Allah, kepada Tuhan ya, semoga apa yang sudah kamu kerjakan ini bermanfaat, bernilai guna. Saya banyak sekali menerima ucapan terima kasih, sepertinya ya, juga terima kasih sih pada para mahasiswa. Bu, makasih Bu udah bimbing saya, alhamdulillah. Artinya apa yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk para mahasiswa, dan semoga nantinya ketika dia jadi dosen juga begitu juga dalam memberikan kemanfaatan ke para mahasiswanya selanjutnya. Begitu. Oke. Hebat banget ya waktunya ya. Cepet ya Bu ya. Gak terasa banget. Terima kasih banyak Bu Anita atas waktunya untuk hari ini yang sudah memberikan tentang cara mudah menyelesaikan skripsi. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu kesempatan Bu Anita ya. Amin, amin. Oke, terima kasih Bu Anita. Dadah. Sampai jumpa Bu Anita. Dan itulah tadi sahabat kreatif sudah belajar di RRI bersama Ibu dosen cantik dari Ilmu Komunikasi Stisipol Chandra di Muka Palembang dengan mata pelajaran Metode Penelitian Komunikasi dengan topik Cara Mudah Menyelesaikan Skripsi. Jadi jangan lupa buat kalian semua yang pengen tahu tentang metode seperti apa aja, jangan lupa download di link PowerPoint yang ada di kotak deskripsi di RRI Palembang di akun YouTube-nya ya. Kalau gitu Dela Wawi pamit untuk belajar di RRI. Tenang aja, aku bakal nemenin kalian semua sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.